Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني وإياكم جميعا. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan taufik dan hidayahnya, atas curahan kenikmatan dan karunia-Nya
yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, termasuk kenikmatan Allah mengumpulkan kita semua pada kesempatan kajian kita malam hari ini. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Dan di dalam pembahasan yang terakhir, penulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah menjelaskan akan tujuan yang besar, tujuan yang agung Allah menurunkan kitab sucinya, dan Allah mengutus para nabi-nabi dan para rasulnya adalah agar hamba-hambanya semuanya, termasuk kita, berusaha untuk mewujudkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya, agar tumbuh di dalam hati kita perasaan pengagungan, tumbuh di dalam hati kita kecintaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tujuan yang agung Allah menurunkan kitab sucinya Al-Quran Al-Karim dan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan pernah terwujud pengagungan seorang hamba kepada Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya kecuali hamba itu memahami nama-nama Allah yang indah, demikian juga memahami sifat-sifatnya yang sempurna dari segala sisi, yang tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha agung, maha besar, dan kita semuanya ini adalah hamba yang rendah, hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ayatnya, ayat yang sering kita ulang-ulang di dalam kajian kita dalam surah Az-Zumar. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri. Allah mencela orang-orang Yahudi dan Nasara, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, meskipun mereka mengaku sebagai hambanya, sebagai anak-anak dan kekasihnya. Maka tapi Allah cela mereka, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sedangkan bumi itu semuanya ada dalam genggamannya kelak pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan semua langit-langit itu akan dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Maka dengan memahami ayat-ayat yang seperti ini dan semisalnya, dan juga apa yang disebutkan di dalam banyak hadis, maka akan tumbuh sedikit demi sedikit pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah untuk menyelisihi perintah-perintahnya, rasa takut untuk meninggalkan perintah-perintahnya atau menyelisihi larangan-larangannya, yang dalam keadaan-keadaan tertentu kita pasti akan diuji untuk menunjukkan seberapa besar pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keadaan kita, kadang kita lebih mudah bermaksiat kepada Allah dikala sendirian. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam salah satu nasihat, seorang ulama pernah datang seseorang kepada As-Suhaib bin Warad rahimahullah ta'ala. Maka laki-laki ini bertanya kepada beliau, "Idzni, berikan nasihat kepadaku." Maka kemudian beliau mengatakan, "Ittaqillah ayakunallahu Ittaqillah ayakunallahu awhanan nadhirina ilaika." Bertakwalah kamu kepada Allah
dari menjadikan Allah itu adalah sesuatu yang paling hina dalam pandanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan beliau? Ittaqillah ayakunallah awhanan nadirina ilaika. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampai Allah menjadi zat yang paling hina dalam pandanganmu. Yang ini kadang kita lakukan tapi kita banyak tidak menyadari. Contohnya apa? Ketika kita sendirian, kalau kita bermaksiat itu dilihat teman kita, kita malu. Apalagi dilihat guru kita, kita malu. Dilihat orang tua kita, mungkin kita juga malu. Tapi kita lupa untuk lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Maknanya ketika kita bermaksiat itu, maka kita jadikan Allah itu zat yang hina, zat yang tidak punya keagungan, tidak punya sifat. Allah itu maha tahu terhadap semua perbuatan hamba-hambanya. Maka ini yang hendaknya berusaha kita tanamkan pada diri kita. Jangan jadikan Allah zat yang hina dalam pandangan kita, tanpa kita sadari kita melakukannya. Itulah di saat Allah menguji kita untuk menunjukkan rasa takut atau kecintaan kita kepada Allah, baik di dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan terang-terangan. Baik. Kemudian yang terakhir pula, beliau menyebutkan ayat yang menunjukkan bahwa tujuan dari diturunkannya Al-Quran atau kitab-kitab sucinya yang lain adalah untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang kita baca pada pembahasan yang terakhir dalam surah Al-Hadid. Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan penjelasan-penjelasan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami telah turunkan bersama mereka al-kitab wal mizan, dan timbangan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia itu menegakkan al-kitab dan timbangan itu bil qisti, dengan keadilan. Atau manusia itu berusaha berjalan, berbuat dengan keadilan. Maka setelahnya beliau akan menyebutkan penjelasan hakikat dari tauhid sekaligus hakikat dari kesyirikan, berkaitan dengan tujuan Allah menurunkan kitabnya untuk menegakkan keadilan. Karena sebagaimana hal yang kita ketahui, maka tauhid itu adalah sesuatu yang paling adil. Sebagaimana juga kesyirikan kebalikannya. Kesyirikan adalah adlamul zulmi, kedoliman yang paling besar. Kedoliman yang paling zalim itu adalah kesyirikan. Maka kata beliau, fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquman nasu bil qist wa huwa al adlu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya dan telah menurunkan kitab-kitabnya agar manusia itu betul-betul menegakkan keadilan. Wa huwal adl, itulah keadilan. Dan ini Allah wajibkan di semua keadaan. Wa min a'dhamil qisti at-tauhidu. Dan termasuk di antara keadilan yang paling besarnya adalah tauhid. Wa huwa ra'sul adli wa qawamuhu. Itulah pangkal dari keadilan dan tiang-tiangnya, penegak-penegaknya. Wa inna syirka la zulmun 'adzimun. Dan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar.
fasyirku adlamul zulmi, maka kesyirikan adalah kedzaliman yang paling zalim, paling besar. Wa tauhidu a'dalul adli, dan tauhid itu adalah perkara yang paling adil, keadilan yang paling adil. Maka setelahnya beliau mengatakan, fama kana ashadda munafatin li hadzal maqsudi fa huwa akbarul kabair. Maka apa saja, apapun itu yang dia itu paling besar penafiannya untuk menghilangkan li hadzal maqsudi, terhadap tujuan ini, fa huwa akbarul kabair, maka itulah dosa-dosa yang paling besar. Artinya, seandainya ada suatu perbuatan yang kemudian perbuatan ini menjadikan hilangnya tujuan Allah yang paling besar untuk menegakkan keadilan, maka beliau katakan huwa akbarul kabair, itulah dosa-dosa besar yang paling besarnya. Wa tafawatuha fi darajatiha, dan tingkatan-tingkatannya di dalam derajat-derajatnya, bihasabi munafatiha lahu, itu sesuai dengan penafian atau penghilangan dari tujuan itu. Wa makana ashadda muwafaqatin li hadzal maqsudi, dan apapun yang dia itu adalah perkara yang paling mencocoki, paling sesuai dengan tujuan ini, fahuwa aujabul wajibat, maka itu adalah kewajiban yang paling besar, wa afradut ta'at, dan ketaatan yang paling wajibnya, paling kuatnya. Jadi kalau tujuan Allah menurunkan Al-Quran, mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan keadilan, maka setiap perkara yang menjadikan tegaknya tujuan ini, maka itulah perkara yang wajib. Kalau perkara yang paling wajib berarti perkara yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau ada perbuatan yang menjadikan hilangnya tujuan yang agung ini, maka itulah perkara yang paling Allah benci dan Allah murkai. Kata beliau setelahnya, fata'ammal hadal asla haqqa ta'ammuli, maka perhatikanlah prinsip atau pondasi yang agung ini dengan benar-benar perhatian. Wa'tabir tafasilahu, dan ambillah pelajaran dari perincian-perinciannya. Ta'rif bihi hikmata ahkamil hakimin, niscaya engkau akan mengetahui hikmah dari apa yang ditetapkan oleh Allah, ahkamul hakimin, zat yang paling bijaksana, paling adil di dalam menetapkan hukum. Wa alamil alamin, wa alamil alimin, dan engkau akan mengetahui pula hikmah zat yang paling tahu terhadap ilmu seluruhnya. Fima faradallahu ala ibadihi, pada apa yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Wa harramahu alaihim, dan Allah telah haramkan kepada mereka. Wa tafawuta maratibi ta'ati wal ma'asi, dan juga engkau akan mengetahui tingkatan-tingkatan dari maratib, atau perbedaan-perbedaan dari tingkatan-tingkatan ketaatan dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka ini kaidah yang usul, ini prinsip yang agung. Kemudian kata beliau, falamma kana syirku billah, maka ketika kesyirikan kepada Allah itu munafiyan bizzat, itu bisa menghilangkan terhadap zat, lihadal maqsudi, terhadap maksud atau tujuan ini, kana min akbaril kabairi alal itlaq, maka kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar secara mutlak.
secara kemutlakannya. Sehingga ketika Allah katakan atau Allah jadikan kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, maka beliau katakan wa harramallahu al-jannata ala kulli musyrikin, dan Allah telah haramkan surga itu bagi setiap orang yang berbuat kesyirikan. Wa abaha damahu, dan Allah telah halalkan darahnya, wa malahu, dan hartanya, wa ahlahu, dan keluarganya, li ahli tauhid, untuk orang-orang ahli tauhid. Artinya kalau terjadi peperangan atau kaum muslimin mempunyai kekuasaan dan mereka itu memerangi kaum muslimin, maka Allah halalkan darah mereka. Allah halalkan harta dan keluarga mereka. Kalau harta berarti boleh diambil, kalau keluarga berarti boleh dijadikan budak. Sampai sedemikian Allah menghinakan mereka. Seandainya ini kalau disampaikan kepada orang-orang awam, ya mereka akan bingung. Berarti Islam itu agama yang senang menindas, agama yang sewenang-wenang. Maka bukan ini hakikatnya. Tetapi ini justru perkara yang menunjukkan betapa besarnya dosa kesyirikan, betapa mengerikannya akibatnya, betapa buruknya di dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum demikian bagi para pelaku kesyirikan. Kemudian wa ayyatakhiduhum abidan lahum, Allah menghalalkan untuk menjadikan mereka sebagai budak untuk kaum muslimin, untuk orang-orang ahli tauhid. Lima tarakul qiyama bi'ubudatihi, disebabkan apa yang telah mereka tinggalkan dari kewajiban untuk beribadah atau mewujudkan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kesyirikan adalah dosa yang paling besar, maka beliau jelaskan lagi betapa Allah menghinakan mereka kembali. Wa aballahu subhanahu ayyaqbala min musyrikin amalan, Allah enggan Subhanahu wa taala untuk menerima dari seorang yang berbuat kesyirikan itu amalan apa saja, karena amalannya tidak akan diterima. Apa dalilnya? Had itu berarti apa? Sebutkan yang keras ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatana 'amaluka wa la takunanna minal khasyirin. Apalagi wala asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Banyak ya. Banyak. Kemudian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian au yaqbala fihi syafa'atan, atau Allah enggan untuk menerima dari pelaku kesyirikan itu syafaah, baik dia memberi ataupun dia menerima syafaat. Maka Allah tidak menghalalkan itu syafaat bagi mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan, karena tidak akan mungkin orang yang berbuat kesyirikan memberikan syafaat sebagaimana orang yang berbuat kesyirikan itu dibolehkan mendapatkan syafaat. Ya, karena syarat didapatkannya syafaat adalah apa? Syarat didapatkannya syafaat adalah dua perkara yang pokok, yaitu izin dari Allah kepada orang yang memberikan syafaat dan ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Nah, sehingga tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Apa dalilnya? Banyak. Kayak sedih antum kalau ditanya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Demikian juga dalam surah Thaha, dalam surah apa? Al-Anbiya. Wala yanfa'u syafa'ata wala yanfa'u syafa'ata illa li, gimana ayatnya?
Wala tanfa'u syafa'ata illa liman adinalah. Taib. Kemudian au yastajiba lahu fil akhirati da'watan. Lagi ini hukuman untuk mereka. Allah enggan untuk mengabulkan doa untuk pelaku kesyirikan di akhirat. Doanya tidak akan diterima. Ampunannya juga tidak akan diterima. Taubatnya tidak akan diterima. Karena orang yang berbuat kesyirikan itu, kalau itu kesyirikan yang besar, maka telah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan ampunan. Apalagi dia berdoa sendiri, lebih-lebih tidak akan diberikan ampunan. Apa dalilnya? Dalam surah At-Taubah. Wa ma kana lin-nabiyyi ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi Nabi untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi sendiri dilarang untuk mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Apalagi seorang yang berbuat kesyirikan besar, dia berdoa kepada Allah, maka tidak akan pernah diterima. Baik. Kemudian au yukila, dari kata aqala yukilu. Au yukila lahu fiha asaratan. Atau Allah apa? Yukila itu artinya membatalkan atau apa istilahnya? Iqalah itu kalau misalkan orang jual beli, kemudian yang beli itu kecewa, apa artinya menyesal sudah beli karena ternyata dia butuh uangnya, terus dia kembalikan. Kemudian yang jual itu mengatakan, ya tidak apa-apa, sini barangnya, tak kembalikan uangnya. Ini namanya iqalah. Apa bahasanya? Ini disebutkan di dalam hadisnya, orang yang melakukan iqalah itu dia mendapatkan pahala. Ada keutamaan yang besar di dalamnya. Apa iqalah? Artinya apa? Membiarkan. Artinya tidak apa? Tidak memperbaiki untuknya asaratan. Asara itu ketergelinciran. Asara itu ketergelinciran. Allah tidak apa? Tidak perbaiki ketergelincirannya. Fa inal musyrika ajhalul jahilin billahi. Maka sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan itu orang yang paling bodoh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat kesyirikan adalah orang yang paling bodoh terhadap Allah, terhadap keagungannya, terhadap kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Meskipun dia adalah orang ahli ibadah, meskipun dia orang yang melakukan banyak ketaatan, tetap dikatakan dia orang yang paling bodoh terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan, di mana dia telah menjadikan untuk Allah dari makhluk-makhluknya itu niddan, tandingan. Bagaimana Allah bisa dijadikan, Allah itu dibuatkan untuknya, dijadikan untuknya tandingan dari makhluk-makhluknya, dalam keadaan makhluk-makhluknya itu adalah semuanya makhluk yang hina, yang rendah, yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang makhluk-makhluknya tidak bisa mencipta, tidak bisa menguasai, tidak bisa mengatur alam semesta ini. Yang makhluk-makhluknya tidak mempunyai sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan. Tetapi makhluk-makhluknya adalah hamba-hamba yang mempunyai banyak kekurangan, banyak aib, tidak punya kekuasaan. Lalu bagaimana hamba yang seperti ini kemudian dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Wadzalika ghayatul jahli bihi, dan itulah puncak kebodohan dengan sebab perbuatan kesyirikan itu. Kama annahu ghayatul zulmi minhu, sebagaimana kesyirikan itu adalah puncak kezaliman darinya. Sebagaimana kesyirikan juga adalah puncak dari kezaliman. Wa in kana al-musyriku lam yadlim rabbahu. Meskipun orang yang berbuat kesyirikan itu dia merasa tidak menzalimi Rabbnya. Wa inna ma zalama nafsahu, atau afan,
Dan meskipun orang yang berbuat kesyirikan itu tidak akan pernah mendolimi atau mampu untuk mendolimi Rabbnya, akan tapi sesungguhnya dia itu hanyalah mendolimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Apa maksud ucapan beliau? Orang yang berbuat kesyirikan dengan kesyirikan yang besar itu tidak akan pernah mendolimi Allah. Artinya tidak akan menimpakan bahaya atau mudarat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang menimpakan mudarat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang membahayakan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan Allah, meskipun semua makhluk yang ada itu semuanya berbuat kesyirikan yang besar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Dzar, ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dan itu hadis yang paling panjang. Maka disebutkan setelahnya apa? Ya ibna Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai anak-anak Adam, seandainya orang-orang yang paling awal di antara kalian dan paling akhirnya, awal penciptaan sampai terakhirnya, jin dan manusia semuanya itu berada di atas hati orang yang paling jahat, paling buruk di antara kalian, paling besar kesyirikannya, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, maka tidak akan bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun. Maka setelahnya beliau menyebutkan penjelasan tentang kesyirikan yang banyak terjadi, dan itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Beliau katakan apa? Syirkul wisatah, kesyirikan wisatah. Wisatah itu dari kata wasitah atau wasilah, kesyirikan dengan melakukan atau menjadikan sesuatu sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya beliau akan menjelaskan itu, hakikat dari kesyirikan di dalam tawassul atau dalam wasilah. Wa waqa'at mas'alah, dan telah terjadi suatu permasalahan. Wa hiya, yaitu annal musyrika innama qasduhu ta'dimu jinabir rabbi tabaraka wa ta'ala. Ada terjadi masalah sini, maksudnya terjadi iskal dengan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia. Annal musyrika, bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan itu, innama qasduhu, sesungguhnya tujuannya dari perbuatan kesyirikannya itu adalah ta'zimu jinabi rabbi tabaraka wa ta'ala, adalah untuk mengagungkan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Jinab itu artinya janib, sisi. Wa annahu li'azamatihi, dan bahwasanya dikarenakan keagungan Allah, la yanbaghi dukhulu alaihi illa bil wasaiti wasyufa'i, dan bahwasanya justru karena keagungan Allah lah, zat yang begitu agungnya, maka tidak seyogianya seseorang itu masuk padanya. Masuk itu artinya memberikan ibadah, illa bil wasaiti wasyufa'a, kecuali dengan perantara-perantara dan para pemberi syafaat. Baik. Kahalil muluk, sebagaimana keadaan para raja. Fal musyriku lam yaqsud al istihanata bi jinabir rububiyyah. Maka orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, atau seorang yang berbuat kesyirikan itu, dia tidak memaksudkan untuk menghina sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qasada ta'dimahu, dan hanyalah dia memaksudkan untuk mengagungkan Allah. Wa qala innama a'budu hadhihi alwasaita, dan sesungguhnya aku beribadah atau menyembah perantara-perantara ini, lituqarribani ilaihi, agar dia perantara-perantara itu bisa mendekatkan aku kepada Allah. Wa tadullani, dan bisa menunjukkan kepadaku,
wa tudkhilani, dan memasukkan aku alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal maqsudu, maka inilah maksudnya. Wa hadi wasailu wasyufa'a, dan ini adalah bentuk dari wasilah-wasilah dan atau ini yang diibadahi itu adalah wasilah-wasilah dan para pemberi syafaat. Maka setelahnya beliau mengatakan falima kana hadzal qadaru, maka kenapa, tidak lam itu ya, tapi falima kana hadzal qadaru, maka kenapa pengagungan yang seperti ini, qadar itu pengagungan, ta'zim, mujiban li sakhatihi, justru malah menjadikan sebab apa? Kemurkaan Allah. Wa ghadabihi, dan marahnya tabaraka wa ta'ala. Wa mukhlidan finnar, dan kenapa pengagungan seperti ini kok malah menjadikan kekal di dalam api neraka. Wa mujiban li safaqid dima'i ashabihi, dan menjadikan bolehnya untuk menumpahkan darah-darah orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Wastibahati harimihim wa amwalihim, dan kenapa justru malah menjadikan sebab halalnya keluarga mereka dan harta-harta mereka. Harim itu istilah untuk wanita, wanita-wanita mereka dan harta-harta mereka. Sebagaimana keadaan kaum muslimin yang melakukan kesyirikan dalam bentuk wasilah atau tawasul, keadaan seperti ini. Mana mereka mau dikatakan mereka menghina Allah? Maka mereka mana bisa atau mana mereka mau dikatakan mereka itu telah mengingkari rububiyah Allah, merendahkan kedudukan Allah? Mereka tidak akan pernah mau. Tapi justru mereka melakukan itu karena apa? Karena mereka beringinan untuk mengagungkan Allah. Allah itu zat yang agung, yang kita tidak akan bisa langsung berdoa kepadanya, tidak langsung bisa meminta kepadanya kecuali dengan wasilah-wasilah ini. Karena mereka menganggap diri mereka orang-orang yang banyak dosa, sedangkan wasilah-wasilah itu adalah orang-orang yang alim, orang-orang saleh, bahkan para nabi dan para rasul yang mereka jadikan sebagai wasilah agar mendekatkan doa atau ibadah mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah. Ini penjelasan beliau ini. Subhanallah. Ini faedahnya kita belajar seperti ini. Jadi bisa memahami. Kemudian wa tarattaba ala hada su'alun akhar. Wa tarattaba, tarattub itu muncul, berakibat. Ala hada, atas hal ini, su'alun akhar, pertanyaan yang lain. Wa huwa annahu, yaitu bahwasanya hal yajuzu, apakah boleh ayasyra'allahu subhanahu li ibadihi taqarruba ilaihi bisyufa'i wal wasaiti. Hal yajuzu, apakah boleh Allah itu mensyariatkan subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan para pemberi syafaat dan para perantara. Atau hal yajuz itu maknanya apakah pantas, apakah layak, maksudnya seperti itu. Apakah layak Allah itu mensyariatkan untuk hamba-hambanya itu bentuk takarrub, pendekatan diri kepada Allah dengan menggunakan para perantara? Apakah pantas bagi Allah? Apakah layak? Fayakunu tahrimu hada innama ustufida minasyar'i. Maka pengharaman perkara ini hanyalah diambil, ustufida itu diambil faidahnya, minasyar'i, dari syariat, dari apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian amdalika qabihun, apakah hal itu qabihun fil fitri, satu hal yang buruk pada fitrah manusia, wal uquli, dan akalnya manusia, yamtani'u an ta'tiya bihi syari'ah, yang menghalangi untuk syariat itu datang dengannya.
Artinya kalau seandainya ada syariat yang membolehkan untuk bertawassul, menjadikan perantara itu, apakah hal itu adalah keburukan pada sisi fitrah dan akal manusia? Paham ini? Seandainya syariat ini membolehkan adanya perantara-perantara itu, apakah itu adalah keburukan dari fitrah dan akal manusia? Maka setelahnya beliau mengatakan bal ja'at, bahkan telah datang asy-syara'i'u, syariat-syariat bitakriri ma fil fitri wal uqul, syariat-syariat yang takrir itu apa? Menyetujui atau menetapkan apa yang ada pada fitrah dan akal-akal, min qabhihi, dari keburukannya, alladhi huwa aqbahu min kulli qabih, yang dia itu adalah perkara yang paling buruk dari semua keburukan yang ada. Wa masiru fi kaunihi la yakfiruhu min baini sa'iriz dzunub, dan apa rahasia pada keadaan perbuatan kesyirikan itu Allah tidak akan mengampuni di antara semua dari perbuatan dosa-dosa. Artinya apa rahasianya? Kenapa Allah sampai tidak mau mengampuni dosa kesyirikan ini, dan Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa yang lainnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ayyushraka bihi itu masdar muawwal. Kalau dirubah jadi masdar sharih jadi apa? La yaghfiru syirkan bihi. Nah, syirkan itu nakirah. Ba'da apa? Siap nafi yufidu al-umum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni semua dosa kesyirikan atau dosa kesyirikan apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lebih rendah dari hal itu, dari dosa kesyirikan itu, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Baik. Diadani dulu saja, minta tolong. Bahasanya agak berat beliau itu. Berat itu, memahaminya itu. Ulang-ulang baru paham. Pak Syekh Fauzan kan ringan. Allah bermahal. Baik.
Maka setelahnya beliau mengatakan, fata'amman hadas su'al. Maka camkanlah, ta'amal itu camkanlah, perhatikanlah pertanyaan ini. Wajma' qalbaka wa dihnaka, dan kumpulkanlah hatimu dan pikiranmu. Artinya apa? Fokuslah, perhatikan betul, konsentrasilah ala jawabihi, terhadap jawaban-jawabannya. Wala tastahunahu, dan janganlah kalian itu melalaikannya, artinya tidak memperhatikannya atau melupakannya. Fa inna bihi yasulul farqu bainal musyrikin wal muwahhidin. Maka sesungguhnya dengan jawaban-jawaban itu akan didapatkan perbedaan antara orang-orang yang berbuat kesyirikan dengan orang-orang ahlu tauhid, wal alimina billahi wal jahilina bihi, dan orang-orang yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang jahil terhadapnya, wa ahlil jannati wa ahlin nar, dan mengetahui perbedaan antara orang-orang penduduk surga dan para penduduk neraka. Hanya saja jawaban beliau itu thariqahnya dengan tafsil, menyebutkan perincian dari macam-macam kesyirikan dulu. Beliau merinci dulu, menyebutkan macam-macam kesyirikannya itu, tidak langsung menjawabnya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan baca besok. Adapun kesimpulan dari apa yang menjadi pertanyaan yang beliau sebutkan, yang kita baca tadi, maka kesimpulannya, kalau mereka menganggap bahwasanya ketika mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan perantara-perantara, wasilah-wasilah, bahwasanya mereka menganggap tidak layak untuk langsung berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, sehingga mereka perlu untuk menjadikan perantara-perantara, dan itu mereka anggap sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Maka kita jawab sebagaimana disebutkan di dalam faidah yang lain dalam syarah kitab tauhid, bahwa hakikatnya apa yang mereka perbuat dan mereka yakini itu justru bentuk ihanatullah, bentuk dari merendahkan atau menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan dalam faidah yang lain, apa yang mereka lakukan itu justru bentuk persangkaan buruk mereka kepada Allah. Jadi sudah apa? Merendahkan Allah, menghina Allah, berprasangka buruk kepada Allah, itu terkumpul sekian banyak keburukan. Nah, sekarang soal pembahasan ini kan sudah pernah kita sebutkan juga di dalam masail jahiliyah atau di tempat yang lain. Kira-kira dari sisi mana penghinaan mereka itu? Dari sisi mana buruk sangkanya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, man yujib. Dari sisi mana? Kalau tidak ditanya kadang tidak melekat. Kalau saya cuma jelaskan kadang merah melekat. Satu, antum. Yang keras ya. Sifat-sifat Allah bagaimana? Merendahkan Allah karena Allah zat yang menciptakan. Mereka mengakui tidak? Allah mencipta? Mengaku. Mereka mengakui. Mereka tidak merendahkan dari sisi itu. Dan dalilnya teramat banyak. Dalam Al-Quran itu banyak sekali. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Jawaban mereka malah seperti itu. Dan jika engkau tanya mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Telah menciptakan langit-langit dan bumi itu zat yang azizul alim, zat yang maha perkasa dan maha mengetahui. Mereka tahu itu Allah itu maha perkasa dan Allah mengetahui. Bukan itu jawabannya. Yang lain. Menjadikan Allah sama dengan makhluk, yang mengharuskan Allah itu apa? Butuh perantara. Benar. Tapi ada sisi yang lebih tandas lagi. Artinya dari anggapan itu kemudian mereka menganggap Allah itu sesuatu yang lebih buruk lagi. Apa jawabannya?
Indaman. Sudah pernah saya sebutkan. Hah? Pernah tak? Pernah enggak? Pernah. Apa Pak Syafaat? Ini temannya banyak orang-orang tawasulan ini. Ya. Mengingkari? Gimana? Mengingkari sifat ilmunya Allah. Tadi mereka menyebutkan Allah itu Al-Azizul Alim. Hah? Yang lain? Dari sisi mana? Betul tadi. Tapi bukan ini yang lebih tandas lagi, karena perumpamaan seperti itu bisa jadi mereka bisa sanggah. Justru ketika raja saja kita butuh perantara, apalagi Allah. Gitu. Berarti kan bukan itunya, tapi dari persangkaan itu akan menjadikan persangkaan yang lebih buruk lagi untuk Allah. Yaitu apa? Mereka menyangka Allah apa? Tidak mampu untuk mengabulkan doa-doa hamba-hambanya sekaligus tanpa ada perantara. Dari sisi itunya, Allah dianggap apa? Tidak mampu itu mengabulkan semua doa hamba-hambanya. Allah butuh kepada perantara-perantara. Dan ini bentuk apa? Dari satu ini. Pertama berarti ya, mereka berburuk sangka Allah tidak mampu mengabulkan semua doa hamba-hambanya itu kecuali harus dengan perantara-perantara. Padahal seandainya semua orang itu berada dalam satu tempat, berdoa sekaligus dalam satu waktu, Allah mampu tidak mengabulkan semua doa mereka? Mampu. Itu lanjutan dari hadis yang Abu Dzar tadi. Apa akhir hadisnya? Ya ibna Adam, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin. Seandainya mereka semuanya itu berada di satu tempat, mereka meminta kepadaku, maka sungguh aku akan memberikan, mengabulkan semua permintaan mereka dan tidak mengurangi apa yang ada pada sisiku kecuali sekedar apa yang dicelupkan jari di lautan, kemudian air yang menempel di jari itulah yang berkurang. Dan itu pemisalan sebetulnya juga pemisalan yang lebih kecil lagi itu. Itu pertama. Berarti mereka menyangka Allah tidak mampu mengabulkan permintaan hamba kecuali harus dengan apa? Adanya perantara-perantara. Kemudian bentuk apa? Buruk sangka lagi. Tanakus lagi. Tanakus itu artinya merendahkan Allah. Ihanatullah, menghinakan Allah. Berarti melazimkan apa? Allah itu butuh kepada perantara-perantara itu. Padahal Allah tidak butuh bantuan siapapun juga, termasuk para malaikat. Berarti Allah apa? Dianggap Allah butuh kepada makhluknya. Ini bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu yang mereka tidak sadari, akan tapi itu hakikatnya adalah penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin itu yang disebutkan dalam syarah kitab Tauhid. Baik. Sampai di sini saya cukupkan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Fadhal. Kembali ke tadi berarti persangkaan mereka dalam keadaan mereka seperti itu, kemudian menyangka bahwasanya doanya tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui perantara-perantara itu, itulah persangkaan buruk kepada Allah. Seakan-akan mereka menyangka Allah tidak akan mampu mengabulkan doanya, Allah tidak akan mampu menerima ibadahnya. Sama, ujung-ujungnya sama.
Meskipun itu bentuk seakan-akan bentuk tawadhu ya. Bentuk tawadhu, bentuk apa? Tadallul mereka menghinakan diri di hadapan Allah. Tapi ketika hakikatnya itu bentuk persangkaan buruk kepada Allah, yang itu tidaklah terjadi kecuali karena jahilnya mereka dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dan jahilnya mereka akan hakikat kesyirikan dari generasi yang pertama yang diperangi oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka terjumus dalam perkara itu. Sehingga meskipun mereka mengaku mereka tidak pantas sehingga butuh kepada orang-orang yang bisa menjadikan wasilah-wasilah, kembali juga sama. Jadi seakan-akan Allah butuh wasilah-wasilah itu, kemudian mereka menyangka Allah tidak mampu untuk mengabulkan kecuali harus melalui perantara-perantara itu. Jadi sama, meskipun dengan perasaan seperti itu atau tidak, itu sama. Dan ini ternyata apa? Ternyata ya dialami semua sama itu, mau jahilnya atau alimnya mereka semuanya berpandangan sama seperti itu. Padahal kepada perantara itu. Jadi saya waktu itu pondok pesantren, saya tanya, loh kenapa Pak Kiai kok tidak tawasul? Jadi waktu itu saya masih sudah belasan tahun masih ingat pertanyaan itu, jadi saya malah sampai sekarang juga nggak mudah lupa ya kejadian. Kan waktu itu saya juga disalahkan banyak santri-santri senior juga, karena ya pertanyaan itu konyol juga. Dan jawaban Pak Kiai itu saya masih ingat banget itu begitu lah. Jawabannya memang temannya Allah itu ya orang butuh apa pun lantaran Wasilah-wasilah. butuh. Dan ibaratkan sewaktu hujan itu kita butuh payung. Gimana cara bangunnya? Gimana? Sebelum saya jawab, biar ada diskusi ya. Sebetulnya apa istilahnya? Kiasnya mereka seperti itu kias ma'al farik itu, enggak cocok sama sekali. Cuman cara membantahnya ini jadi masalah. Dari sisi mana? Satu. Dari sisi mana? Dari sisi apa yang Allah tetapkan dulu. Yang tetapkan Allah itu apa? Itu harus dipahami itu. Sampaikan kepada mereka, Allah sendiri menetapkan. Allah itu apa? Zat yang mengabulkan doa. Semua siapa yang berdoa. Jangankan orang muslim, orang kafir pun berdoa, Allah berkuasa untuk mengabulkan. Banyak dikabulkan itu orang-orang Nasara, orang Yahudi berdoa pada Allah dikabulkan. Dan Allah berkuasa itu. Satu, Allah mampu zat mengabulkan doa semua hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, dari sisi apakah Allah menetapkan adanya wasilah itu? Apakah Allah menetapkan adanya wasilah itu? Ya kalau kita tanya pada mereka, apakah mereka akan berani mengatakan iya? Tentunya mereka tidak akan berani. Kecuali dengan apa? Dengan jawaban sekenanya. Mereka ambil dalil, kemudian dipahami, dipaksakan, dipahami untuk dibawa kepada pendapatnya. Seperti dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Nah, ini wasilah, ini perintah untuk mencari wasilah. Nah, kalau seandainya mereka membawa dalil itu, ya kita sampaikan. Wasilah itu perkara agama atau tidak? Perkara agama, itu perkara akidah atau tidak? Itu perkara akidah. Apa bisa perkara akidah itu ditetapkan tanpa adanya dalil? Apakah perkara akidah bisa ditetapkan tanpa adanya dalil? Tidak akan mungkin bisa, karena semua perkara akidah itu perkara kegaiban.
Sebagaimana semua perkara agama adalah perkara kegaiban. Maka ditetapkan itu. Allah tidak menetapkan wasilah-wasilah seperti itu. Tapi yang Allah tetapkan adalah wasilah-wasilah yang masyru'ah. Wasilah-wasilah yang disyariatkan. Yaitu apa saja? Satu, doa orang yang soleh yang masih hidup. Kedua, amal soleh. Kemudian yang ketiga, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dibolehkan. Itu wasilah-wasilah yang masyru'ah. Sehingga kalau mereka menetapkan wasilah yang tidak pernah ditetapkan Allah, tidak pernah dituntunkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka seperti ini adalah perkara yang batil. Ada dalil yang mereka jadikan hujah. Ada dalil yang mereka jadikan hujah, hadis. Ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah meminta kesembuhan. Kemudian Rasulullah meminta dia untuk bersabar saja dan bagimu surga. Tapi sahabat ini tidak mau. Tidak ya Rasulullah, aku minta engkau doakan aku kesembuhan. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa kepadanya. Yang di dalam doa itu disebutkan, aku ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma inni as'aluka bi apa itu? Bijahi Muhammad. Dengan apa? Kedudukan nabimu, bijahi nabiyika, kedudukan nabimu. Maka dikatakan oleh para ulama, yang pertama hadis ini dhaif. Yang kedua, Rasulullah yang pada saat itu mengajarkan doa itu beliau masih hidup. Beliau masih hidup. Bukan beliau meninggal. Beliau tidak ada. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seandainya dibolehkan untuk bertawasul kepada orang yang sudah meninggal, maka tentunya para sahabat juga akan melakukannya. Tapi tidak pernah dinukil ada seorang sahabat yang melakukannya, kecuali mereka berdalilkan dengan hadis tadi itu. Sedangkan yang sahih pernah datang dalam riwayat asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, maka di masa beliau itu pernah terjadi kemarau yang panjang. Yang kemudian beliau mendatangi siapa? Pamannya Nabi, siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, agar Abbas bin Abdul Muttalib itu berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Maka dalam ucapan Umar bin Khattab itu, ya Abbas, ammu Rasulillah, amma Rasulillah. Dulu kalau kami meminta untuk didoakan kepada Allah, maka kami mendatangi Rasulullah. Sekarang Rasulullah meninggal, maka kami mendatangi engkau pamannya Rasulullah agar engkau mendoakan kepada kami agar Allah menurunkan hujan. Lalu pada saat itu Abbas bin Abdul Muttalib mengangkat kedua tangannya berdoa, dan tidak lama kemudian ada awan mendung hitam itu datang, langsung turun hujan. Subhanallah. Maka seandainya, kata para ulama, Umar bin Khattab itu boleh untuk bertawasul kepada orang yang mati, tentunya beliau akan mendatangi siapa? Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak melakukan, dan ini ada dalil yang jelas. Para sahabat tidak ada yang melakukannya. Baik. Kemudian dari sisi tadi, cara menjawabnya ya. Dari sisi kiasnya mereka itu kias ma'al farik namanya. Kenapa? Karena yang dikiaskan itu sesuatu yang hanya menjadi sebab sesuatu yang ada di dunia. Orang kehujanan butuh payung, apalagi tadi? Makan, harus kerja, cari sebab. Itu sebab-sebab di urusan di dunia. Sedangkan ini adalah perkara akhirat. Sedangkan kias itu kalau apa namanya? Ada 4 ini kan? Masih ingat? Nanti kalau tidak ingat nanti dimarahi Ustaz Khaliful di mana? Rukun-rukun kias apa? Ada fara', ada asal, ada hukum, ada illah. Ya. Ini harus terwujud semua. Ada hukum, hukumnya sama. Nah, ini tadi cuma sekedar sebab itu disamakan dengan hukum berdoa. Ya jauh berbeda, hukumnya berbeda. Demikian juga ilahnya berbeda. Itu tuh urusan dunia, bukan urusan akhirat. Nah, sehingga tidak bisa dikiaskan seperti itu. Itu kias yang tidak benar. Sehingga tidak boleh mengkiaskan dengan hal-hal seperti itu. Baik. Ada yang lain?
Sebelum saya tutup, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.